Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudaraku semuanya yang aku cintai dan banggakan, jenengan di sini berkumpul untuk satu tujuan. Jenengan di sini berkumpul bersama saudara-saudara muslim seakidah, satu kalimat la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita hari ini berkumpul untuk melakukan reaksi atas satu atau salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan di negara Republik Indonesia ini, yaitu SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang tindakan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Judul di sini adalah kelihatannya sangat bagus, saudara. Pencegahan tindakan kekerasan seksual di kampus. Tetapi kalau kita baca dengan seksama, kalau kita perhatikan dengan cerdas, di sana ada satu frasa kamuflase yang berbunyi, tanpa persetujuan dari korban, maka orang yang melakukan tindakan itu akan dikenai pasal. Tetapi saudaraku, ketika si korban ini setuju, maka tidak akan dituntut, maka tidak ada hukum apapun yang bisa menangkap atau mengambil mereka atas undang-undang yang sudah disahkan. Mereka keluarkan senjata sepertinya menyenangkan, tetapi ini adalah menikam, merendahkan dan menanggalkan akidah Islam, meluluhlantakkan syariat Islam yang sudah dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah melalui Rasulullah melarang mendekati zina aja dilarang, wala taqrabuz zina. Tetapi hari ini mereka bersekongkol melakukan suatu kebijakan demi kebijakan untuk menangkalkan akidah Islam. Mereka sepertinya mencegah tindakan kekerasan seksual, tetapi di situ ada kalimat tanpa persetujuan daripada korban, maka tidak akan bisa dituntut. Tetapi kenyataan, kenyataannya di lapangan seperti apa, saudara? Banyak perzinahan, banyak tindakan nista apapun yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Atau kalau nggak suka, dikasih sesuatu, obat-obatan atau apa, sehingga kejadian itu tidak menimbulkan reaksi tidak setuju. Mereka bisa bikin apa itu namanya, alibi, kamuflase bahwa legal adalah boleh untuk setiap tindakan perzinahan yang dilakukan. Saudaraku, hari ini jika kita meninggalkan sholat, itu adalah hukum yang haram. Jika kita meninggalkan puasa dan zakat adalah sesuatu yang haram, dan itu dosa besar. Tetapi ada dosa yang lebih besar lagi, adalah dosa yang dilakukan oleh penguasa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan zalim yang tujuannya adalah menangkalkan akidah syariat Islam. Jenengan semua di sini akan ditanya kalau jenengan diam. Maka saudaraku, hari ini teriakkan kebenaran. Mari kita berdakwah, karena mahkota kewajiban nomor 1 di era fitnah ini adalah berdakwah. Hari ini perang opini, maka opini yang menyesatkan harus kita lawan dengan opini yang benar. Takbir, takbir, takbir.
Demikian yang bisa kami sampaikan kepada saudaraku semua di sini. Tetap semangat, ikuti arahan dan perintah dari teman-teman yang ada di sini. Satukan barisan, eratkan perjuangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang saat ini bersama-sama dengan aliansi peduli generasi Kota Surabaya dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rangka untuk mencermati dan menolak Permendikbudristek yang sudah disahkan pada bulan September 2021 kemarin. Dari tinjauan sosial, budaya, dan kemasyarakatan serta apalagi dengan norma agama, Permendikbud tersebut telah menyalahi dan menyelisihi dari ketentuan-ketentuan yang ada. Dan dari tinjauan hukum, kami dari LBH Pelita Umat Korwil Jawa Timur dalam hal ini akan menyampaikan pernyataan hukum. Pernyataan hukum LBH Pelita Umat nomor 1 garing 11 Romawi garing PH garing LBH Pelita Umat tentang cabut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Diketahui pada September 2021 Nadiem mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, apa yang kita kenal dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami akan memberikan pernyataan hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 yang memuat frasa tanpa persetujuan korban dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mendegradasi substansi kekerasan seksual yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban. Dengan persetujuan korban, maka pihak manapun tidak dapat mempersoalkan, termasuk orang tua korban. Bahkan dikhawatirkan menjadi legitimasi bagi pihak manapun yang ingin melakukan seks di luar pernikahan berbasis persetujuan. Kedua, bahwa Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengatur materi muatan yang seharusnya diatur dalam level undang-undang, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi. Oleh karena itu, terdapat pelanggaran berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pembuatan peraturan perundang-undangan. Ketiga, bahwa perbuatan asusila berbasis persetujuan tersebut adalah pengingkaran nilai-nilai agama atau syariah Islam, prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Sudah semestinya Permendikbudristek tersebut dicabut atau direvisi. Tapi Allahu Akbar. Keempat, bahwa LBH Pelita Umat akan mempertimbangkan untuk melakukan gugatan atau hak uji materi terhadap peraturan tersebut. Demikian Surabaya 26 November 2021, Chandra Purna Irawan Ketua, Panca Putra Kurniawan Sekjen, Budiarjo Korwil Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kami panggil orator selanjutnya, Al-Ustaz Habib Umar Al-Abbas. Tabarak maskur. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana bifadlihi wa ni'amihi. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dan terkhusus saudaraku seiman dan setakwa, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengumpulkan kita di sini untuk menyampaikan aspirasi umat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dan terkhusus saudaraku seiman, negara ini telah didirikan oleh pendiri bangsa kita yang mulia dengan perjuangan harta dan nyawa. Mereka berjuang untuk mengusir penjajah Belanda, mengusir Jepang, mengusir Inggris dari negeri ini dengan perjuangan yang mengorbankan jiwa dan raga. Dan negeri ini didirikan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, apabila ada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai norma kebangsaan, maka berarti peraturan itu telah mengkhianati dan mencederai serta menentang daripada pendiri bangsa ini, saudara-saudaraku. Hari yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita tahu bersama bahwa Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mana sila ini mencerminkan bahwa apabila pemerintah mengeluarkan peraturan atau perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai norma bangsa. Karena kita hidup di negara yang beragama, kita hidup berdampingan dengan saudara kita Islam, saudara kita agama Kristen, Hindu, Buddha. Saya yakin mereka akan menentang peraturan yang telah diterbitkan berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini tidak sesuai dengan nilai agama dan nilai norma bangsa. Jangankan demikian, saudara-saudaraku, di negara barat, kami sudah 8 tahun di Amerika. Apabila orang tidak mengenal orang lain, terus memegang tangannya, kemudian mereka melaporkan kepada pihak yang berwajib, orang itu bisa ditangkap dan bisa dipenjara, saudara-saudaraku. Bagaimana dengan negeri ini yang didasarkan oleh agama dan didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945? Coba kita pikirkan. Coba kita pikirkan hal ini. Harus kita sadarkan wakil-wakil rakyat kita untuk bisa mencabut peraturan ini pada hari ini. Ingat, apabila dari dasar agama Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekat kepada zina. Mendekat saja tidak boleh. Mendekat karena itu perbuatan tercela dan adalah jalan yang buruk. Oleh karena itu, kami semua umat Islam dan semua agama lain juga akan menentang peraturan ini pada hari ini, dan kami minta daripada wakil rakyat kita yang terhormat untuk bisa mengambil keputusan yang bijak dan untuk bisa mencabut peraturan yang telah diterbitkan dalam Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini. Demi apa? Demi keutuhan dan
persatuan bangsa Indonesia dan demi kemajuan dan demi keselamatan anak cucu kita yang akan hidup setelah kita. Para pejuang kita, mereka berjuang agar kita bisa menikmati kemerdekaan, maka kita juga harus berjuang agar anak cucu kita bisa hidup tentram, selamat di negeri tercinta ini. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT merestui apa yang kita lakukan di tempat ini, dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semangat. Masih. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua, kita tahu bahwa pelecehan seksual sangat marak terjadi di berbagai kampus. Oleh karena itu, orasi selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari mahasiswa. Kita bangun kursi dari jemaah pembebasan. Takbir. Allahu Akbar. Salam kehancuran ideologi komunisme. Salam kehancuran ideologi kapitalisme. Salam pembebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya tekankan sekali lagi pada para pengajaran, pada aparat kepolisian, dan pada siapapun yang mendengarkan suara saya. Saya di sini sebagai perwakilan mahasiswa menolak Permenristek Dikti nomor 30 tahun 2021. Kenapa? Karena menurut saya ini tidak masuk akal. Bagi yang belum tahu, dulu tidak masuk akalnya akan saya gambarkan. Misalnya Pak Polisi. Pak Polisi misalnya ini mahasiswa, punya istri. Atau Pak Polisi adalah dosen dan punya istri. Dan saya mahasiswa Bapak. Ketika istri Bapak mau dengan saya, dengan persetujuan, tanda tangan di atas materai, padahal saya bukan suami sah beliau, tidak akan bisa dituntut. Apa ini masuk akal? Apakah ini masuk akal? Tentu tidak. Sunan Ampel jauh-jauh didatangkan ke Surabaya, jauh-jauh didatangkan ke Indonesia untuk menolak Mohammadun. Dan sekarang kita bangsa Indonesia yang sudah merdeka selama 75 tahun, berjalan 76 tahun, melegalkan perzinahan dengan frasa atas persetujuan. Ini sangat mundur, saudara-saudara. Betul tidak? Padahal di zaman Sunan Ampel dulu ada Molimo, kita tahu semuanya. Sekarang dihapus atas nama apa? Atas dasar persetujuan. Sekali lagi ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena sekularisme, saudara-saudara. Karena kita yang namanya DPR kita diakui atau tidak mau diatur oleh agama Islam. Padahal di KTP mereka itu Islam. Padahal mereka ketika diangkat disumpah di bawah Al-Quran. Apakah ini masuk akal, saudara-saudara? Masuk akal atau tidak? Karena itu saya sekali lagi perwakilan dari mahasiswa, perwakilan dari gerakan mahasiswa pembebasan menolak Permendikbud yang nomor 30 tahun 2001. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Untuk orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ibnu Ali. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو خلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رحمه الله wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, kaum muslimin muslimat rahimahullah, alhamdulillah kita bertemu di tempat ini karena Allah. Kita hadir di tempat ini karena membela agama Allah. Kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk menjunjung tinggi aturan Islam. Kita hadir di sini dalam rangka untuk menyelamatkan generasi-generasi penerus kita. Karena Permendikbud pada saat sekarang ini melegalkan zina, takbir. Tolak Permendikbud 30 tahun 2021, takbir. Saudara-saudaraku, kita hadir di sini dalam rangka untuk menyelamatkan generasi. Karena generasi penerus kita harus menjadi lebih baik daripada generasi pada saat sekarang ini. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan terkait dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Karena mungkin berkaitan dengan masalah zina sudah banyak orang menjelaskan, terkait dengan Permendikbud banyak orang sudah menjelaskan. Karena pada Permendikbud itu ada satu klausul yang wajib kemudian kita kritisi, bahkan harusnya dicabut dulu. Cabut Permendikbud, takbir. Allahu Akbar. Jadi dalam klausul itu dikatakan dilarang membuka alat kelamin. Catat dulu ya. Saya juga sebagai seorang dosen ngajar juga mahasiswa ini. Saya juga orang yang bisa biasa ngisi majelis-majelis taklim. Masa kayak begini? Coba. Dilarang membuka alat kelamin, membuka apa yang ada pada tubuh seseorang tanpa persetujuan. Maksudnya kalau disetujui boleh. Biadab. Takbir. Allahu Akbar. Kalau ada orang membuka bajunya, membuka dia mau mudra dan sebagainya, dilarang jika tidak ada persetujuan. Maksudnya hai Cik Nadim, hai, saya panggil Cik Nadim karena dia baru umuran 30, saya sudah lebih 40 ya. Adik Menteri, ya, Adik Menteri, hei, maksud lo tanpa persetujuan, berarti kalau disetujui boleh. Takbir. Allahu Akbar. Di dalam klausul-klausul itu juga begini, tidak boleh kemudian memvideokan, memfoto, menyebarkan foto yang entah itu seksual dan sebagainya. Tidak boleh tanpa persetujuan. Maksud lo kalau disetujui boleh. Takbir. Allahu Akbar. Nah inilah jemaah yang dimuliakan Allah. Pelebaran seks bebas yang seolah-olah bagus diatur tapi ngatur sesuatu yang itu justru rusak. Kita bilang pada saat sekarang ini wajib untuk menolak itu dan wajib untuk dicabut itu. Wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah jelas-jelas benarnya. Tapi ini Allahu Akbar. Wajib kita kembali kepada apa yang diundangkan oleh Allah, apa yang telah diatur oleh beliau baginda Rasulullah SAW adalah suatu kebenaran. Wajib kita kembali kepada Islam. Tapi ini Allahu Akbar. Kita ini mayoritas Islam, mayoritas kaum muslimin, tapi kadang-kadang kemudian kita itu dipermainkan.
Al-Quran diinjak-injak, memang gak injak-injak Quran ya, tapi injak-injak aturannya Al-Quran. Rasulullah dilecehkan, memang tidak melecehkan secara langsung Rasulullah, tapi melecehkan apa yang sudah diajarkan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Takbir. Saya akan menyampaikan sebentar saja ini. Dalam surah Saba itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad kana li syabain fi maskanihim ayah jannatani an yamin wa shimal kullu min rizqi rabbikum washkurun wa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Saba itu zaman dulu, tapi itu kayaknya Indonesia sekarang ini. Negeri Saba pada waktu itu negeri yang luar biasa, jannatani an yamin wa shimal, kanan kirinya bagaikan surga. Semuanya bagaikan surga. Kembali para Cinawi apa yang tidak ada di negeri Saba pada waktu itu, tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatan ayyamin wa shimal. Kullu min rizqi rabbikum washkurun. Nikmat itu semua dinikmati semua. Tapi di ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa'alu fa'ansalna 'alaihim sayyal 'aini wa battalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukul hamdin wa athrin wa syai'in min sidrin qalil. Kembali para Cinawi, negeri Sabak pada waktu itu dihancurkan dalam sekejap oleh Allah. Hancur semuanya, sehingga kemudian menjadi semak belukar yang ditumbuh oleh pohon asam dan pohon sirih yang tidak bisa dimakan. Negeri Indonesia ini di atas tanahnya luar biasa bagaikan surga. Di dalam buminya ada kekayaan yang tersembunyi, di lautnya ada kekayaan. Kembali para Cinawi Indonesia ini. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Jika kemudian tidak diatur dengan aturan Allah, tidak kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tunggu saja jika kemudian negeri yang luar biasa kayak begini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku semua, Pak Polisi, para pengendara, semuanya yang hadir di sini, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian negeri ini, jika Allah kemudian menghendaki akan dihancurkan sekejap saja hilang. Nah, oleh karena itu wajib atas kita semua kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada aturan Allah, kembali kepada aturan beliau baginda Rasulullah SAW. Takbir. Takbir. Disinilah kemudian penting bagi kita. Islam memiliki aturan. Kita mengharuskan untuk kembali kepada imam, kembali kepada khilafah, dan itulah yang kemudian diajarkan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan negeri ini terselamatkan karena Islam, terselamatkan karena kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, terselamatkan kepada kepemimpinan, yakni kepada kepemimpinan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, masa aksi solidaritas terhadap pemuda dan pemudi, tentu harapan kita sebagai generasi adalah di mana generasi ke depan ini menjadi generasi yang cemerlang. Tentu generasi yang cemerlang itu adalah generasi yang hindar dari segala bentuk kejahatan atau kerusakan-kerusakan lainnya. Salah satu adalah terhindar dari perbuatan asusila, di mana kita ketahui bersama bahwa hari ini pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah mengupayakan untuk memporak-porandahkan pemuda dan pemudi di negeri yang kita cintai ini. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi,
tentu kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia mempertanyakan eksistensi daripada aturan ini, karena di dalam mengandung frasa persetujuan hubungan seksual ini tentu tak sesuai dengan norma hukum di Indonesia. Persetujuan hubungan seksual yang kami maksud adalah frasa tanpa persetujuan korban. Pada pasal 5 ayat 2, huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf J, huruf I, dan huruf M. Menurut kami dalam frasa tanpa persetujuan korban terkandung makna persetujuan seksual atau sexual consent. Artinya hubungan seksual dibolehkan asal dilakukan atas dasar suka sama suka. Saudara-saudara sekalian, hal ini bertolak belakang dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, di mana perzinahan dianggap sebagai perilaku asusila dan diancam pidana. Kita lihat di dalam pasal 284 KUHP mengancam hukuman penjara bagi yang melakukan perzinahan walau didasari suka sama suka, saudara-saudara. Jadi jelas di sini bahwa kontradiksi terhadap peraturan menteri dan pasal 284 KUHP ini. Perlu juga kita ketahui secara terstruktur Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Turunannya adalah undang-undang dan turunannya lagi terkuat dalam atau termaktub di dalam KUHP. Baru peraturan menteri. Jadi peraturan menteri ini sangat lemah, saudara-saudara. Jadi masih ada yang paling kuat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konsensus yang kita sepakati sesuai norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa hubungan seksual baru boleh dilakukan dalam konteks lembaga pernikahan, saudara-saudara. Namun sangat disayangkan dan lebih ironisnya, beberapa undang-undang dijadikan konsideran dalam Permendikbud Ristek ini jelas-jelas bertentangan isinya. Kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia, pasal 50 menegaskan wanita dewasa atau telah menikah berhak melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Jadi jelas bahwa semua agama di Republik ini tidak membolehkan atau tidak membenarkan yang namanya asusila, saudara-saudara. Saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menentang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, seperti yang termaktub dalam Aturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 ini. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi moral agama, nilai Pancasila dan perketuhanan yang Maha Esa, sudah seharusnya kita menolak budaya seks bebas ini, saudara-saudara. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, para peserta masyirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini masih bersemangat nggih? Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara, sebagai seorang muslim, sebagai sebuah negeri
yang notabene mayoritas di negeri ini, tentunya sangat wajar kalau umat Islam menginginkan, merindukan syariat Islam ini menjadi pengatur seluruh aspek kehidupannya. Karena dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Di dalam Al-Qur'an sangat jelas dan tegas Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan masuklah kalian ke dalam agama Islam secara total. Karena dengan totalitas inilah para jamaah sekalian, para peserta masyirah dan para peserta semuanya, para pengendara semuanya, Anda akan dijamin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dijamin akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Takbir. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, para peserta masyirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah ajaran agama yang sangat lengkap dan paripurna, tentunya Islam hadir bukan hanya untuk mengatur persoalan kehidupan pribadi, persoalan kehidupan keluarga, tetapi sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsepnya sudah ada di dalam Islam. Takbir! Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, jelas di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulul amri minkum, dan taatilah kepada pemerintah, kepada ulul amri, kepada penguasa. Tapi di sini saudara-saudaraku, ada yang tidak boleh kita lupakan. Setelah kita taat kepada Allah dan Rasul dan kepada ulul amri, untuk ulul amri ini ada pengecualian. Wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jadi ketika ada persoalan antara persoalan penguasa dengan rakyatnya, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menyikapi terhadap peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menristek, tentunya kita sangat kecewa dan sungguh sangat menolak terhadap peraturan Menteri ini. Ini adalah sebuah penentangan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala tentang wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jelas sekali saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran dikatakan janganlah kamu mendekati zina saja jangan, apalagi sampai melakukannya, karena itu perbuatan keji, perbuatan yang menjijikan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, di akhir apa yang Al-Fakir sampaikan ini, kami mengajak seluruhnya, kepada diri saya pribadi, kepada masyarakat, kepada para aparat, kepada para pejabat, mari apalagi kalau dirinya mengaku dirinya sebagai seorang muslim, harus kembali kepada pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jaminan inilah yang akan membuat kita menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tentunya kebinasaan, kecelakaan akan ditimpa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, Allah memberikan kekuatan, Allah menolong agama Islam ini, sehingga jaminan Allah kepada penduduk ini menjadi negara yang berbentukan Rabiatun atau Ibatun Rabbun Ghafur benar-benar diwujudkan. Amin. Takbir. Demikian saudara-saudaraku yang bisa Al-Fakir sampaikan. Selamat berjuang, selamat berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah Allah menolong langkah kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Saudara-saudara, saya melihat
Mas Menteri Agama ini kayaknya bingung melihat problem terkait dengan apa yang disebut kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. Mengapa dia bingung? Mungkin dia tidak betul-betul memahami Islam secara benar. Dia tidak mengetahui sejarah bagaimana ketika kaum perempuan sebelum Islam diturunkan, sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi 15 abad yang lalu kaum perempuan adalah sebagai manusia yang tertindas, manusia yang dilecehkan oleh kaum laki-laki. Bahkan sejak mereka baru lahir, kaum perempuan di masa jahiliyah dulu sudah dihinakan, sudah direndahkan. Lalu apa yang membuat kaum wanita itu menjadi bermartabat? Apa yang membuat kaum perempuan itu memiliki posisi yang tinggi? Bahkan kaum perempuan sejajar dengan laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tidak dilihat jenis kelaminnya, apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu perempuan. Ketika dia bertakwa, maka dialah manusia yang paling mulia. Tapi hal ini terjadi ketika Islam datang. Dulu sebelum Rasulullah diutus, sebelum Islam diturunkan, Al-Quran sebagai pedomannya, syariat Islam yang menjadi paduannya, kaum perempuan adalah kaum yang tertindas. Tapi kaum perempuan adalah kaum yang terhina. Tetapi dengan Islam, kaum perempuan menjadi mulia. Jadi oleh karena itu, jawaban bagi Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas kebingungannya, maka saya tawarkan solusinya. Kalau persoalan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan ini ingin tuntas, ingin selesai, maka kuncinya terapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Dan ini bukan konsep yang main-main, ini bukan omong kosong. Terbukti ketika syariat Islam diterapkan, ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, maka seketika kaum wanita itu menjadi kaum yang sangat mulia, kaum yang sangat diagungkan. Dan terbukti Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah seorang perempuan yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Begitu juga istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mulia, yang ketakwaannya dicatat di dalam sejarah. Jadi oleh karena itu, kalau sekarang pemerintah Indonesia, wabil khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, bingung untuk menyelesaikan persoalan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan, maka saya tawarkan solusinya. Yuk, terapkan syariat Islam secara kafah. Bukan hanya akan menyelesaikan persoalan pelecehan di kampus, tetapi di tengah-tengah masyarakat semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap hukum LBH Balita Umat, cabut Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Diketahui bersama
pada September 2021 Nadiem mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang kemudian terdaftar sebagai Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, kami akan memberikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 yang memuat frase tanpa persetujuan korban dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mendegradasi substansi kekerasan seksual yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban. Dengan persetujuan korban, maka pihak manapun tidak dapat mempersoalkan, termasuk orang tua korban. Bahkan dikhawatirkan menjadi legitimasi bagi pihak manapun yang ingin melakukan seks di luar pernikahan berbasis persetujuan. Allahu Akbar. Kedua, bahwa Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengatur materi muatan yang seharusnya diatur dalam level undang-undang, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi. Oleh karena itu, terdapat pelanggaran berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pembuatan peraturan perundang-undangan. Allahu Akbar. Ketiga, bahwa perbuatan asusila yang berbasis persetujuan tersebut adalah pengingkaran nilai agama atau syariah Islam, prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Sudah semestinya Permendikbudristek tersebut dicabut atau direvisi. Allahu Akbar. Keempat, bahwa LBH Pelita Umat akan mempertimbangkan untuk melakukan gugatan atau hak uji materi terhadap peraturan tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian pernyataan sikap dari kami, Jakarta, 26 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sebelum doa, perlu saya sampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan acara ini menjadi hikmah. Insya Allah penjaringan semua hadir dan juga bapak-bapak pengendara semuanya menyaksikan. Allah menjadi saksi pula bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, betul? Bukan hanya untuk kepentingan kelompok, betul? Tapi juga untuk kepentingan semua masyarakat. Ingin menyelamatkan anak-anak kita, betul? Benar? Menyelamatkan generasi kita, betul? Termasuk ingin menyelamatkan generasi bapak-bapak anggota DPR, betul? Generasi anak-anaknya Pak Polisi, betul? Generasi anaknya bapak-bapak tentara, betul? Generasi anaknya Bapak Bupati, Bapak Gubernur, betul? Generasi menyelamatkan generasi anak-anaknya Presiden, betul? Takbir! Jadi kami hadir di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk semuanya. Yang punya anak, yang punya cucu, yang punya saudara, yang punya tetangga, yang punya peduli terhadap generasi Islam, maka harus bersama-sama untuk menolak berbagai macam peraturan yang
menyebabkan anak-anak kita rusak. Betul? Kalau ada yang merusak, kita biarkan atau kita cegah? Dibiarkan apa dicegah? Dibiarkan apa dicegah? Kalau dibiarkan, berarti kita punya tanggung jawab. Dosa di sisi Allah SWT. Tidak peduli dengan generasinya hancur, tidak ada upaya serius untuk mencegahnya. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati bi qalbihi, wa dzalika al iman." Barang siapa yang lihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaannya. Punya undang-undang, rubah dengan undang-undangnya, supaya tidak terjadi kemungkaran. Betul? Jangan malah membuat kemungkaran. Kalau kemungkaran akhirnya rusak. Kalau rusak efeknya, negeri manapun kalau generasi rusak, negeri itu akan hancur. Takbir! Takbir! Mau negeri kita hancur? Mau negeri kita runtuh? Mau generasi kita ambruk? Mau generasi kita akan terjerumus dalam perzinahan dan kemaksiatan yang lebih besar lagi? Siap menolak? Siap menolak? Siap berjuang? Siap berjuang? Nah, insya Allah perjuangannya disaksikan oleh Allah SWT akan berguna bagi anaknya presiden, akan berguna bagi anak-anaknya gubernur, akan berguna bagi anak-anaknya bupati, akan berguna bagi anak-anaknya bapak-bapak polisi, akan berguna bagi anak-anaknya bapak-bapak tentara, dan akan berguna bagi semua pengendara. Betul? Mudah-mudahan dijabi oleh Allah SWT. Sabar. Mudah-mudahan perjuangan kita diridai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan perjuangan kita ditolong oleh Allah SWT. Mudah-mudahan perjuangan kita bisa merubah Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu sehingga tidak jadi ditetapkan. Amin. Tidak jadi disahkan. Amin. Tidak jadi dilegalkan. Amin. Diganti undang-undang yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Setuju? Setuju? Kalau diterapkan syariat Islam di negeri kita, setuju? Kalau ditegakkan khilafah di negeri kita, setuju? Siap memperjuangkannya? Siap memperjuangkannya? Siap memperjuangkannya? Takbir! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita doa ya. Insya Allah Rasulullah SAW menyampaikan juga doanya orang-orang yang di tengah hujan makbulan. Insya Allah doanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah makbulan. Doanya orang-orang yang musafir makbulan. Diaminkan yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Wa afina wal muslimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikah. Wa ahlikil kafirina wal musyrikin wal fasikin wal zalimin wal munafikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan da'imiyatan fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka alif bainana wa baina ummatin islamiyatin fi sa'iril alam ajma' kulluhum bil Islam bil Quran bil khilafah islamiyah rasyidah ala min hajj nubuwah bil khilafah islamiyah rasyidah ala min hajj nubuwah bil khilafah islamiyah rasyidah ala min hajj nubuwah.
وفي ظل الدولة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهج النبوة واجعلنا يا الله من إقامتها يا الله واجعلنا يا الله من إقامتها يا الله واجعلنا يا الله min iqamatiha ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di tengah hujan yang demikian ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah agar perjuangan umat Islam semuanya Engkau tolong dan Engkau berhasilkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, negeri ini adalah negeri para ulama ya Allah, negeri para syuhada ya Allah, negeri para sultan ya Allah. Jangan sampai ternodai dengan undang-undang yang justru merusak negeri kami ini ya Allah. Gagalkanlah rekayasa mereka ya Allah. Gagalkanlah perjuangan mereka ya Allah. Gagalkanlah upaya-upaya mengelabui umat ini ya Allah. Dan gagalkanlah upaya-upaya apapun yang menghancurkan negeri kami ini ya Allah. Dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang mendengar setiap kata yang kami ucapkan ya Allah. Setiap amin yang diucapkan oleh lisan-lisan dan hati-hati yang ikhlas ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Berilah kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang alim ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang beriman ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang bertakwa ya Allah. Dan pemimpin-pemimpin yang mencintaimu ya Allah, yang mencintai Nabi Muhammad SAW, yang mencintai ajaran Islam, yang mencintai Al-Quran dan mencintai umatnya ya Allah, dan bisa berbuat adil dan pengayom terhadap mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon sekali lagi ya Allah agar diangkat di antara kami semua dari anak-anak generasi umat ini ya Allah, pemimpin-pemimpin yang kuat ya Allah, yang bisa membasmi kemungkaran ya Allah, yang bisa membasmi kemusyrikan ya Allah, yang bisa membasmi kezaliman ya Allah, dan bisa menyelamatkan dari kerusakan dunia ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Semoga dengan dikabulkan ini ya Allah akan menjadi pengingat bagi kami semua ya Allah, bahwa apa yang kami minta adalah Engkau kabulkan ya Allah. Allahumma khtimana bil iman, Allahumma khtimana bil Islam, Allahumma khtimana bil husnil khatimah. Di akhir qalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa la takhtimana bi su'il khatimah, wa tafana ma'al abrar, wa tafana ma'al anbiya, wa tafana ma'al mursalin, wa tafana ma'as siddiqin, wa tafana ma'as syuhada, wa tafana ma'as salihin, wa tafana fi ridhaka ya Allah, wa adkhilna jannatakal firdaus, وادخلنا جنتك العدن وادخلنا جنتك النعيم وادخلنا جنتك العليا وادخلنا جنتك فيها ينظر وجهك من أعظم نعمتك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.